Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perpajakan PPh 21. Ya, sebelum kami memulai presentasi ini, kami ingin memperkenalkan teman-teman kita yang terdiri dari saya sendiri Abdul Malik Ghazali dengan NIM 64230884 dan Surya Adlani dengan NIM 64230701 dengan Timing Gunawan dengan NIM 6423062202 dengan Muhammad Devan Perdana dengan NIM 64230753 dan terakhir Muhammad Zikri Sukma dengan NIM 64230650. Ya, sebelumnya kami di sini ingin melakukan latar belakang itu pengenalan ekonomi digital pajak penghasilan pasal 21 disebut dengan PPh 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, khususnya pegawai, pejabat, dan pekerja lainnya di Indonesia tersebut. Terus PPh 21 ini menjadi komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena langsung terkait dengan penghasilan orang pribadi yang mencakup gaji, honorarium, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendukung keadilan sosial melalui distribusi beban pajak berdasarkan besaran penghasilan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan hukum yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat. Dalam konteks PPh 21. Pajak ini dikenakan pada penghasilan individu yang mencakup berbagai bentuk pembayaran seperti gaji, honorarium, dan imbalan kerja lainnya. Selanjutnya ada dasar hukum PPh 21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur tentang berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia, termasuk pengenaan pajak atas penghasilan individu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 yang memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPh 21. Objek dan subjek PPh 21. Yang pertama yaitu ada subjek pajak adalah orang pribadi yang berkewajiban membayar PPh 21. Dalam hal ini, individu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, baik karyawan tetap maupun tidak tetap, termasuk dalam kategori ini. Objek pajak PPh 21 mencakup semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak, seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang sejenis. Sistem pemotongan pajak. Sistem pemotongan pajak PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemotongan pajak. Dalam hal ini, pajak dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan dan disetorkan kepada negara. Proses ini mencakup ada dua. Yang pertama, perhitungan pajak. Pemberi kerja menghitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku yang bersifat progresif sesuai dengan besaran penghasilan. Yang kedua, pelaporan dan penyetoran pemberi kerja wajib melakukan dan menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong ke rekening kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu, nextnya tarif pajak PPh 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan penghasilan bruto. Berikut adalah tarif yang berlaku. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta itu 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Penghasilan di atas 500 juta itu termasuk 30%. Contoh perhitungan pajak, misalkan seorang karyawan memiliki bruto sebesar 120 juta per tahun, dan ini ada berikut perhitungannya. Penghasilan kena pajak atau PKP
Penghasilan bruto 120 juta, penghasilan tidak kena pajak untuk status lajang 54 juta, PKP-nya 120 juta dikurangi 54 juta sama dengan 66 juta. Perhitungan pajak 5% dari 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dari 6 juta, sisa dari 66 juta sama dengan 900 ribu. Jadi total PPh 21, 3 juta ditambah 900 ribu sama dengan 3,9 juta. Kewajiban pelaporan. Pemberi kerja wajib melaporkan dan menyertakan PPh 21 setiap bulan dengan ada 2, batas waktu pelaporan yaitu 20 hari setelah bulan berakhir. Yang kedua, bentuk pelaporan yaitu formulir SPT masa PPh 21 atau 26. Selanjutnya, statistik kepatuhan pajak PPh 21. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, berikut adalah statistik kepatuhan pajak PPh 21 di Indonesia, yaitu ada 2. Tingkat kepatuhan pelaporan PPh 21 mencapai 85% di tahun terakhir. Yang kedua, rata-rata penerimaan PPh 21 per tahun mencapai 150 triliun. Berikutnya perhitungan pajak, data karyawan, nama Ahmad Mujaki, penghasilan bruto per tahun 120 juta, status menikah, tunjangan lainnya senilai 12 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP. Sebelum menghitung PPh 21, kita perlu menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan bruto sama dengan penghasilan tetap ditambah tunjangan. Penghasilan bruto sama dengan 120.000 ditambah 12.000 sama dengan 132.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk status menikah dengan 1 anak, PTKP adalah 54.000. Menghitung PKP menggunakan tarif progresif PPh 21 berikut adalah perhitungan pajaknya. Tarif pajak 5% untuk penghasilan sampai dengan 60.000. Menghitung pajak karena PKP Ahmad Muzaki adalah 14.300 yang masih berada dalam batas tarif 5%, pajak sama dengan 5% dikali 14.300 sama dengan 715. Kesimpulan presentasi, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terutama dalam pekerjaan jasa dan kegiatan tertentu. PPh 21 memiliki peran penting dalam penerimaan negara karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat. Melalui perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja, kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan karena potensi penghindaran pajak dari penghasilan pribadi dapat diminimalisir. Di sisi lain, penerapan tarif progresif pada PPh 21 memberikan kontribusi bagi keadilan perpajakan, di mana besaran pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.